Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Kusnendar dan rekan-rekan saya. Sebelumnya izin saya ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Budaya, Agama, Kelas Sosial, dan Kelompok Acuan pada mata kuliah Perilaku Konsumen. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Rifki Ramadan dengan NIM akhir 242. Kemudian yang kedua ada Firja Muhammad Padilla dengan NIM akhir 248. Dan kemudian yang ketiga ada Naufal Hakim dengan NIM akhir 258. Dan saya sendiri Iqbal Kusnendar dengan NIM akhir 261. Dan yang terakhir Raihan Surya Jatmoko dengan NIM akhir 263. Baik, di slide selanjutnya itu ada teori budaya. Budaya sebagai akumulasi nilai, kepercayaan, adat, dan simbol yang dipelajari yang mengarahkan perilaku konsumen. Adapun komponen budaya yaitu yang pertama nilai atau value, keyakinan mendasar yang dianggap penting dan bertahan lama. Contoh, menghormati kedua orang tua atau keluarga. Terus yang kedua yaitu norma, aturan tentang perilaku yang diterima atau tidak diterima. Terus yang ketiga kebiasaan, pola perilaku turun-temurun, contoh ritual syukuran panen. Terus yang keempat larangan atau mores. Larangan bermuatan moral, contohnya yaitu tabu sosial. Terus yang kelima mitos. Cerita simbolis yang mempengaruhi keyakinan. Contoh mitos kantong teh celup. Dan yang terakhir yaitu simbol, benda atau tanda yang memiliki makna budaya. Contoh merek mobil sebagai simbol status. Terus adapun subbudaya yaitu segmentasi kelompok dalam budaya besar berdasarkan agama, geografis, usia, dan lain-lain. Dan budaya populer, budaya massal yang melintas batas negara, iklan, film, musik, dan fashion. Terus yang terakhir pengaruh budaya terhadap konsumsi. Produk atau jasa membawa makna budaya melalui pemilikan, pertukaran, pemakaian, dan pembuangan. Baik, itu dia di slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori agama. Yang pertama, agama sebagai faktor penting dalam perilaku konsumen. Agama merupakan salah satu karakteristik demografi yang sangat penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Agama yang paling banyak dianut di dunia adalah Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, serta agama lainnya seperti Sikh, Shinto, dan Judaisme, dan Konfusianis. Seluruh ajaran agama tersebut sangat mempengaruhi sikap, persepsi, dan perilaku seorang konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Lalu ke teori agama yang kedua, yaitu teori pengaruh ajaran agama terhadap pola konsumsi. Ajaran agama mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi, sehingga secara langsung membatasi dan mengarahkan perilaku konsumen. Ada dua contoh. Yang pertama, larangan dan kewajiban agama membantu preferensi produk. Kedua, konsumen akan menyesuaikan pilihan produk dengan ajaran agamanya. Dan lalu masuk ke teori ketiga, yaitu teori pengaruh ibadah terhadap manajemen waktu dan konsumsi. Agama mempengaruhi pengalokasian waktu dan aktivitas ekonomi konsumen. Dalam Islam, kewajiban sholat lima waktu mempengaruhi jadwal aktivitas konsumen. Muncul kebutuhan akan pakaian, sholat, sejadah, dan sarana ibadah. Hal ini menciptakan peluang bisnis dan aktivitas ekonomi di bidang fashion dan perlengkapan ibadah. Lalu masuk ke teori agama yang keempat, teori pengaruh puasa terhadap pola pengeluaran. Puasa mengubah pola konsumsi dan pengeluaran konsumen. Dalam Islam, puasa Ramadan mempengaruhi pola makan, manajemen waktu, jumlah dan jenis pengeluaran konsumsi justru cenderung meningkat selama bulan Ramadan, terutama untuk
makanan, dan kebutuhan rumah tangga. Lalu masuk ke teori yang kelima atau yang terakhir, teori pengaruh zakat dan sedekah terhadap perilaku ekonomi. Ajaran zakat dan sedekah mempengaruhi alokasi pendapatan konsumen. Konsumen muslim wajib mengeluarkan sebagian hartanya untuk yang pertama ada zakat, sedekah. Hal ini mempengaruhi pola pengeluaran, prioritas konsumsi. Agama mendorong konsumsi untuk tidak hanya konsumtif tetapi juga sosial. Sekian. Kelas sosial adalah pembagian anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki status kelas yang berbeda, sehingga para anggota setiap kelas secara relatif mempunyai status yang sama dan para anggota kelas lainnya mempunyai status yang lebih tinggi atau lebih rendah. Selanjutnya ada penerapan kelas sosial ke perilaku konsumen yang dipilih. Pertama ada pakaian, mode, dan berbelanja. Kelas sosial merupakan variabel penting dalam menentukan di mana seseorang konsumen berbelanja. Orang cenderung menghindari toko-toko yang mempunyai citra daya penarik bagi suatu kelas sosial yang sangat berbeda dengan citranya sendiri. Yang kedua ada simpanan dan pengeluaran. Para konsumen kelas atas lebih berorientasi ke masa depan dan yakin terhadap kepandaian mereka dalam mengatur keuangan. Mereka lebih senang menanam uang mereka dalam asuransi, saham, dan perumahan. Sedangkan konsumen kelas bawah lebih memperhatikan kepuasan yang dirasakan langsung. Jika menabung lebih mengutamakan keamanan dibanding keuntungan. Kemudian selanjutnya ada teori mengenai kelompok acuan. Kelompok acuan merupakan kumpulan dari dua atau lebih orang-orang yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama. Tujuan tersebut bisa merupakan tujuan individu maupun tujuan bersama. Kemudian di sini ada jenis kelompok acuan. Jenisnya itu ada 3, yaitu yang pertama ada berdasarkan formalitas hubungan, yang kedua ada yang berdasarkan ikatan hubungan, dan yang ketiga yang terakhir ada berdasarkan keinginan dialokasikan. Kemudian yang berdasarkan formalitas hubungan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kelompok acuan formal dan kelompok acuan informal. Kelompok acuan formal adalah sekelompok yang memiliki struktur organisasi secara tertulis dan keanggotaannya terdaftar secara resmi. Contohnya di wilayah kampus, di situ ada BEM, terus HIMAS, DPA, dan yang lainnya. Kemudian ada kelompok acuan informal. Kelompok acuan informal adalah kelompok yang tidak memiliki struktur organisasi secara tertulis dan keanggotaan tidak tercatat secara resmi. Contohnya kayak tongkrongan teman, kemudian kayak kelompok hobi, kayak misal kita hobinya motoran, sepedaan, yang kayak gitu. Mungkin yang lainnya itu akan dilanjutkan di slide berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari slide yang sebelumnya, yaitu tentang jenis kelompok acuan yang berdasarkan ikatan hubungan dan juga keinginan dialokasikan. Berdasarkan ikatan hubungan itu menjadi 2, yaitu kelompok acuan primer dan juga sekunder. Kemudian berdasarkan keinginan dialokasikan ada 2 juga, yaitu kelompok aspirasional dan juga disosiasi. Kelompok acuan primer dulu, yaitu kelompok keanggotaan secara tatap muka dan memiliki ikatan emosional. Contohnya kayak kekeluargaan. Karena keputusan penting seperti keputusan pendidikan, pekerjaan yang baik, perilaku etis sering dipengaruhi oleh pandangan keluarga. Kemudian yang kedua ada kelompok acuan sekunder. Kelompok acuan sekunder ini memiliki hubungan yang formal dan tidak terlalu dekat secara emosional. Contohnya seperti dosen, karena mempengaruhi cara berpikir akademik mahasiswa agar belajarnya dengan baik gitu. Kemudian ada kelompok aspirasi, yaitu kelompok yang memperhatikan keinginan untuk mengikuti nilai, norma, maupun perilaku dari orang lain yang dijadikan kelompok acuannya. Contohnya seperti kita ingin meniru cara berpikir dan bekerja seperti pengusaha sukses gitu. Karena dengan adanya pengusaha sukses itu
kita dimotivasi agar meraih kesuksesan yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir ada kelompok acuan disosiasi, yaitu kelompok yang ingin dihindari karena memiliki citra atau nilai negatif. Contohnya seperti seseorang yang menghindari pergaulan bebas atau kelompok kriminal karena bertentangan dengan nilai pribadi dan juga norma sosial. Mungkin cukup sekian. Yang selanjutnya adalah faktor budaya. Faktor budaya memiliki suatu peran penting dalam pembentukan perilaku konsumen, di mana pemahaman terhadap kondisi tersebut menjadi hal yang krusial bagi manajer pemasaran ataupun pelaku usaha. Budaya lokal dan kebiasaan yang telah berlangsung selama berturut-turut mempengaruhi preferensi konsumen. Banyak masyarakat yang lebih memilih produk lokal atau usaha di sekitar lingkungan karena sudah terbiasa ataupun sudah percaya terhadap produk tersebut, sehingga akan menimbulkan loyalitas konsumen. Seperti contoh yang ada di sebelah saya, yaitu mobil Proton, dimana kalau di Indonesia kan banyak orang yang lebih memilih produk seperti Honda ataupun Toyota, sedangkan di Malaysia sendiri mereka tuh lebih memilih Proton dibanding produk lain karena mereka sudah percaya dan mencintai produk lokal mereka sendiri. Lalu masuk ke faktor agama. Sebagai pengusaha atau manajer pemasaran di Bandung, faktor agama sangat mempengaruhi perilaku konsumen karena mayoritas masyarakat beragama Islam. Hal ini terlihat dari kebutuhan akan produk halal, perubahan pola konsumsi saat Ramadan, penyediaan sarana ibadah di tempat usaha, meningkatnya permintaan fashion muslim, serta strategi iklan dan promosi yang menyesuaikan nilai dan momen keagamaan. Faktor agama tersebut membentuk pola konsumsi dan menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan strategi pemasaran. Sekian. Perbedaan kelas sosial di lingkungan sekitar domisili mempengaruhi daya beli, preferensi, produk, dan sensitivitas terhadap harga. Konsumen dari kelas menengah ke bawah cenderung lebih mempertimbangkan harga dan manfaat produk, sementara konsumen kelas menengah ke atas lebih memperhatikan kualitas, merek, dan kenyamanan. Oleh karena itu, pengusaha perlu menyesuaikan strategi penetapan harga, variasi produk, serta nilai tambah yang ditawarkan agar dapat menjangkau berbagai lapisan konsumen. Kemudian ada faktor kelompok acuan. Perbedaan kondisi lingkungan domisili menyebabkan kelompok acuan yang mempengaruhi konsumen juga berbeda. Contohnya kayak di perkotaan, mereka kelompok acuan itu modern dan juga digital. Kemudian ke pinggiran kota, mereka kelompok acuannya itu seperti kekeluargaan dan juga komunitas. Kemudian ke pinggirnya lagi yaitu ada pedesaan. Mereka menggunakan kelompok acuannya itu tradisional dan juga sosial. Oleh karena itu, sebagai pengusaha atau manajer pemasaran penting untuk menyesuaikan strategi pemasaran dengan karakter lingkungan dan kelompok acuan konsumen agar keputusan pembelian dapat dipengaruhi secara efektif. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.